Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi sesi ini coba kita akan kembali lagi ke materi-materi sebelumnya. Jadi yang akan kita bahas adalah materi yang sesi 7, yang sebelum UTS ya, sesi 7, sesi 11 dan 12. Jadi kita kenapa mulai dari sesi ini, karena mulai dari sesi ini belum ada video yang pernah saya buat. Saya akan jelaskan gimana cara pembuatannya dari awal ya. Nah, untuk yang sesi 7 ini dan sesi 8 saya akan buat video, sesi 11 saya akan buat video dalam satu video. Sedangkan untuk sesi 12 karena ini project yang berbeda, nanti saya akan buat video yang kedua untuk flashback review. Nah, ini jadi materi terakhir sepertinya untuk kelas ini, karena kemungkinan untuk yang materi sebenarnya bisa ada yang SQLite, cuma ini agak sedikit repot gitu ya. Nanti saya akan share materinya, cuma nanti tinggal diikutin aja, jadi nggak masuk ke materi yang buat UAS gitu. Oke, yang pertama ini untuk radio group dan radio button. Jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah mengenai label dan input button ya, input box. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menambahkan lagi radio group. Artinya radio group ini seperti radio button kalau di pemrograman web atau pemrograman desktop lainnya. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu saja dari beberapa pilihan. Contoh, mungkin kalian sering masuk ke atau daftar di satu halaman website, ada pemilihan jenis kelamin, hanya bisa dipilih salah satu. Atau mungkin juga masuk ke daftar LPKIA gitu ya, hanya bisa memilih satu jurusan saja. Gitu, gak bisa lebih. Nah, ini makanya radio group atau radio button. Nanti hasil akhirnya kita akan buat seperti ini. Gitu. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya sudah ada di sini. Ini sudah tinggal kalian copy paste. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita akan buka saja Android Studio-nya. Buka. Ini memang nanti yang nggak support perangkatnya boleh sambil dicatat saja atau ikut ke teman-temannya yang support ya. Karena nggak bisa dipaksakan juga. Nah, kita seperti biasa start new Android Studio Project. Kita buat sebuah activity baru, bikin empty activity. Kita next ini ya, materi seksi awal. Kita masuk ke review, misal review untuk yang ya udah review satu saja atau review saja ya. Nanti tinggal pilih Java bahasanya. Ini lokasinya tinggal disesuaikan. Simpan di misal terserah teman-teman ya. Jadi pilih ininya boleh yang paling kecil gitu, ICS dan lain sebagainya, disesuaikan saja support atau tidak. Lalu sorry, masih bahasa Inggrisnya. Oke, nanti ini ada error. Not empty. Sudah simpan di sini saya. Materi slash misal kita nama materinya review. Review. Oke, lalu kita finish. Nah, ini nanti harus instalasi, jadi kalian tunggu saja. Ya, ada proses download dan dari lalu finish. Nah, tunggu sampai proses Gradle-nya selesai.
saat pada proses Gradle, usahakan sudah koneksi ke internet. Nah, jadi ini tampilannya ya. Jadi kalau sudah pakai Android Studio yang terbaru, kita bisa pilih ini untuk mau desain dan blueprintnya. Nah, untuk kita masuk ke materi yang selanjutnya, berarti kita akan membuat ini ya. Oke, kita close dulu biar gak susah. Nah, kita akan coba buat tampilan seperti ini. Nah, teman-teman gak usah pusing, sebenarnya nanti kayak kopas saja, ini bisa di copy paste. Ya, karena kan kepanjangan kalau kita buat videonya. Nah, nanti kita masuk ke code, ini ganti, awalnya bisa kita ganti jadi linear layout, control space, kita mainannya linear layout, nanti otomatis bawahnya juga harus diganti jadi linear layout. Nah, kalau linear layout ini ada ininya ya, orientationnya mau vertikal atau horizontal. Kita tambahkan orientation, gitu ya. Kita pakainya yang vertikal. Terus kalau kita lihat materi lagi, apanya yang harus ditambahkan? Kita harus menambahkan ininya, marginnya dan lain sebagainya. Ini hanya tampilan saja sih. Nah, kita untuk gampang kita copy. Nah, seperti ini. Nanti text view-nya kita bisa lihat seperti ini ya. Hello world. Ininya kita ganti pakai desain saja. Nah, kita hapus dulu text view-nya. Nah, teman-teman tinggal ganti pakai yang ini. Untuk text view-nya. Nah, ini untuk memunculkan data diri mahasiswa. Nah, kita jelaskan di sini satu persatu. Android layout width-nya match parent. Jadi artinya dia untuk lebarnya akan mengikuti ukuran layarnya. Layar yang mana? Layar si orientation yang ini, yang si linear layout ya. Sedangkan untuk height-nya atau tingginya dia akan menyesuaikan kontennya, gitu ya. Jadi kalau kontennya segini nggak bisa ini, nanti dia otomatis menyesuaikan kontennya. Teksnya data diri mahasiswa, gravity-nya dia center, posisinya text size-nya 20, artinya ukuran teksnya 20 dpi. Kalau kita tambahkan jadi 20 ya terserah aturan. Nah, ini warnanya dan stylenya juga. Gitu. Selanjutnya kita lihat lagi materinya. Nah, ini untuk membuat layout inputan. Juga sama, kalian boleh copy paste biar gampang ya. Jadi kita pakainya table layout. Jadi kalau kemarin ada linear layout, sekarang ada table layout. Ya, ingat kalau table layout ada kolom, ada rows ya. Nah, kita copy ini sampai tutup table layoutnya. Nanti saya akan jelaskan seperti tadi. Nanti akan muncul. Nah, kita jelaskan dari atas. Ini table layout. Layoutnya match parent, mengikuti ukuran layarnya. Width-nya berarti juga mengikuti isi dari si kontennya. Ini kan lihat tuh ada kotak segini karena kontennya cuma segini. Kita stretch kolom 1, padding top 10 deh. Nanti di dalamnya ada table row. Ini table layout. Kita pilih row-nya, barisnya. Per barisnya ada apa aja nih? Lihat, ketahuan kan. Table row pertama ada NRP, table row yang kedua ada nama, table row yang ketiga ada untuk jenis kelamin. Nah, yang NRP kita cek, ini hanya untuk text view. Nah, yang kita lihat yang edit text-nya, edit text, ini harus pakai ID, karena ID ini nanti akan dipanggil di mainActivity.java, gitu ya. Kita akan memanggil si ID-nya, NRP namanya.
layoutnya mengikuti parentnya dan seterusnya. Ini hintnya. Jadi kalau nanti belum diisi, tuliskan NFP, kalau udah diisi still up. Termasuk yang nama sama. ID-nya adalah Eten name. Jadi setiap inputan pasti punya name, value, atau ID. Kalau di web namanya name, tapi kalau di sini namanya ID. Nah, berbeda untuk yang jenis kelamin. Ini kita pakainya yang radio group. Radio group, nanti ID-nya hanya di radio grupnya. Di radio buttonnya cuman ada ID juga, tapi ini untuk nanti ngambil si value-nya RB male atau RB female. Ini sama ya. Jadi radio button harus ada di dalam radio group. Tuh ya. Lalu satu lagi kita tambahkan buttonnya. Ya. Buttonnya kita masukkan. Nah, ini juga harus sama. Jadi semua elemen harus diberikan name. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini untuk memunculkan datanya. Ini table layout untuk memunculkan data yang dari hasil inputan. Sehingga nanti munculnya di bawah. Sekarang copy saja. Nah, perbedaannya dari yang atas adalah ketika kita klik button klik ini, catat ini, maka nanti nama yang kita tuliskan, NRP yang kita tuliskan akan muncul di bawah. Gitu ya. NRP, nama, dan seterusnya. Cuman perbedaannya, kalau NRP yang di atas pakai edit text, yang di bawah kita pakai text view atau label saja. Tapi nanti kita namain. Semuanya harus dikasih nama yang akan ada perubahan dari user. Ini jadi sampai sini tampilannya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat perintahnya. Nah, perintahnya ada di button mainActivity.java. Nah, kita seperti biasa, ini harus dideklarasikan. Kita simpan di sini. Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini ada properti input, edit text, etnrp. Nah, ini kalau ada error kayak gini, kalian tinggal alt enter katanya, alt enter. Ini untuk apa? Dia langsung import otomatis. Ini juga error. Tinggal pakai alt enter. Dia ke import otomatis. Ini juga error, alt enter. Import class. Nah, ini belum. Alt enter. etnrp adalah edit text dari etnrp gitu ya, dari edit text. Kita lihat di sini. Kita punya satu edit text namanya etnrp, benar gak? Jadi kita samain saja. Edit text namanya etnrp. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti kita punya edit text lagi namanya etnm, berarti kita tambahin edit text etnm. Ada radio group namanya rg gender, namain rg gender dan seterusnya. Button namanya btn print dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini harus dideklarasikan properti-propertinya, yang mana nantinya akan ada perubahan ketika kita inputkan sesuatu. Lalu langkah selanjutnya kita tambahkan ini, inisialisasi. Nah, kita kopinya segini dulu. Jadi jangan langsung semua di copy, tapi kita kopinya step by step. etnm, jadi kita buat lagi variabel baru namanya etnm. Diambil dari find view by id. Find view by id itu dia akan cek atau mencari si elemen berdasarkan id. ID-nya disimpan di r.id namanya etnrp. Jadi nanti kalau kalian menemukan seperti ini, kalian tinggal control space. Nanti ada r dari etnrp. Jadi jangan langsung ketik dari awal ya. Tinggal control space, control space, control space. Jadi kita deklarasikan etnrp isinya etnrp, etnm isinya etnm, dan seterusnya. Gitu ya. Langkah selanjutnya kita akan buat listener. Ada btn print set click on listener. Jadi ketika ini adalah event ketika si button diklik. Gitu ya. Jadi kita copy segini dengan semuanya di copy. Seperti ini. Ini error, berarti kita alt enter. Kita harus import class view-nya. Oke. Jadi ketika button print kita klik,
button print, kita klik, maka dia akan melakukan perintah klik. NRP adalah sebuah variabel baru, kita ambil dari FNRP get text to string. Kenapa harus kita ubah to string? Karena kemungkinan nanti dari inputan itu isinya adalah number dan lain sebagainya. Jadi kita harus ubah to string. Ini juga sama, kita enter. Lalu get value from radio button. NRP nama sudah kita ambil dari inputan, kita masukkan ke dalam NRP dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah RB select dari RB gender radio button. Ya, ngambil ID yang dipilih, nanti radio button sama dengan find view by ID, namanya RB select. String gender radio button dot text. Nanti kita menampilkan datanya tinggal tvnrp sama dengan set text nrp. tvnrp yang mana? Yang ini ya, tvnrp yang ini. Jadi nanti akan berubah sih ininya. Nah, si data ini nanti akan berubah secara otomatis. Selanjutnya adalah tinggal dijalankan aplikasinya. Semoga saya sudah install Laude. Ya. Ini lama, nanti mungkin videonya akan saya skip ya, dalam menjalankan si AVD-nya. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di grup ya. Jadi biar lebih aktif. Radio button berarti ini kita membuat objek baru dari kelas radio button. Kita ambil view-nya namanya RB select ambil dari RB gender get checkbox by ID, get checker radio button by ID. Jadi ngambil si radio button yang di checklistnya. Error. Nah, kita masukkan edit text NRP ya. 6311140. Namanya Ruby. Nah, ini nanti akan masuk ke RB select gender by ID gitu ya. Lalu nanti yang ketika yang ini akan membaca yang mana sih ID yang diselectnya atau data yang adanya. Lalu ketika cetak nanti munculnya seperti di bawah. Slide. Kalau yang sudah ada satu, kita cetak lagi, langsung berubah secara otomatis. Itu fungsinya nanti dari radio button lalu ke yang on click listener. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita masuk ke yang checkbox. Nah, untuk checkbox ini untuk pilihan mata kuliah yang diminati, karena kan berbeda ya, kalau radio button hanya salah satu, kalau checkbox nanti mungkin bisa lebih dari satu. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kalian tambahkan inputan seperti ini, mata kuliah yang diminati. Teks, yang kalian copy ini ke dalam sini. Nah, kita ngedit lagi di sini. Oh, kayak kita bikin table row aja lagi. Jenis kelamin. Ini table row yang ini table layout untuk inputan. Oke, disimpannya di inputan dulu ya. Radio untuk wanita. Kita bikin table row yang baru. Table
seperti ini ya. Sama nggak? Oh nggak, berarti kita nggak usah dimasukkan ke dalam table row, kita simpan di luar table row saja. Kita starter kalau tidak sama. Nah, nanti tampilan seperti ini nggak apa-apa ya. Jadi mata kuliahnya apa saja, nanti ketika kita pilih salah satu atau salah dua nanti muncul. Lalu tambahkan juga untuk outputnya. Outputnya kita copy, tambahkan di sini. Pada saat kita baru di mata kuliahnya apa saja yang muncul. Gitu ya. Jadi kalau kita pilih nanti muncul di bawah. Oke, kita rubah ke main activity-nya. Kita masuk ke main activity. Kita harus tambahkan property. Nah, yang namanya property seperti biasa ini pasti disimpan di atas kelasnya ya. Jadi disimpan di sini. Di atas metode. Ini error pasti. Tinggal alt enter. Nah, ini kalau warna abu gini bukan komentar tapi memang belum digunakan. Si objek ini belum pernah digunakan. Lalu kita tambahkan inisialisasi. Teman-teman gampang tinggal masuk ke sini inisialisasi. Jadi nanti warnanya putih kalau sudah digunakan. Lalu selanjutnya ini pun sama. Ini harus ditambahkan ke tampilan yang ketika diklik ya. Set on click listener. Jadi teman-teman masukkan ke sini. Nah, ini nanti simpan di sini biar kelihatan. Jadi kita harus pakai string builder untuk ngambil datanya karena kan datanya nanti banyak, mata kuliahnya ada pemrograman dan lain sebagainya. Jadi kalau di checklist isinya pemrograman, kalau nggak di unchecklist isinya kosong dan seterusnya. String builder append berarti dia akan menambahkan, append itu menyisipkan programming network atau lain sebagainya. Jadi kalau kita refresh, nah ini udah muncul ya. 631140 jadi software. Lalu kita pilih pemrograman. Ketika kita cetak dia akan masuk pemrograman dan database. Tapi kalau kita pilih jaringan, pemrograman dan jaringan dan seterusnya. Nah ini materi yang sesi 13. Jadi perbedaannya kalau ya radio button ini pakainya radio button objeknya langsung, sedangkan untuk ya checkbox ini kita perlu string builder untuk menampilkan datanya karena kan datanya ada jamak gitu ya, nggak bisa salah satu. Jadi kita pakai string builder append ini untuk menyisipkan. Terima kasih, jadi materinya sudah sampai sini. Nanti kita akan masuk materi selanjutnya di minggu depan.